Memang tidak sedikit negara yang membutuhkan anggaran jumbo untuk menangani beratnya dampak dari pandemi COVID-19. Lembaga OECD mengatakan kebutuhan pendanaan yang sangat mendesak telah menyebabkan banyak negara memiliki beban pinjaman yang besar. Nah, kondisi ini dipandang masih akan berlanjut pada tahun 2021 ini. Lebih lengkap kami ulas dalam Hutang Pemerintah Bengkak gara-gara corona terus menanjak. Ya, inilah data Sovereign Borrowing Outlook yang dilakukan oleh OECD terkait strategi pendanaan dan kebijakan pengelolaan utang negara anggota OECD. Nah, jadi negara anggota itu ada siapa aja? Jumlahnya sekitar 35 negara dan mayoritas adalah negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan juga lainnya. Indonesia sendiri belum masuk sebagai negara anggota OECD, tapi kita akan lihat datanya pada tahun 2020 akibat kebutuhan anggaran yang mendesak, pinjaman pemerintahan negara OECD dari pasar obligasi ini meningkat tajam hingga 18 triliun dolar atau bahkan setara 29% terhadap PDB. Nah, tidak hanya lebih besar 60% dari tahun sebelumnya, kita lihat angka ini juga merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan ini 2 kali lipat dari besarnya pinjaman pada krisis keuangan di tahun 2008 yang kala itu hanya naik sekitar 31,5%. Nah, padahal sebelum pandemi COVID-19 ini melanda selama kurang lebih 9 tahun terakhir, jumlah pinjaman negara anggota OECD itu relatif stagnan. Nah, rata-rata hanya sekitar 10,5 triliun dolar Amerika. Selain itu, seiring dengan upaya pemerintah yang mengandalkan instrumen fiskal untuk mengurangi dampak ekonomi dan juga ditambahnya melebarnya defisit anggaran, kita lihat persyaratan untuk pinjaman bersih ini juga dipatok lebih tinggi dari sebelumnya 1,7 triliun menjadi 8,6 triliun dolar pada tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 proyeksinya ini disebut tergantung pada penanganan pandemi, program vaksin dan juga prospek ekonomi. Tapi kita akan lihat prediksinya. Pinjaman yang besar ini dinilai masih akan berlanjut hingga sekitar 19 triliun dolar. Nah, kendati demikian persyaratan pinjaman ini katanya akan cenderung berkurang ya di kisaran 5 triliun dolar. Tapi walaupun ini sebenarnya angkanya ini masih di atas rata-rata secara historis. Nah, sayangnya ada dampak yang berpengaruh pada beban hutang yang harus ditanggung oleh pemerintah negara anggota OECD. Jadi kita lihat tahun 2020 hutangnya ini sudah melonjak dari sebelumnya 47 triliun dolar ini menjadi 55,7 triliun dolar. Nah, bagaimana sih proyeksinya untuk tahun ini? Walaupun memang tidak sebanyak tahun lalu, tapi beban hutang ini dinilai masih akan menumpuk hingga sekitar 61 triliun dolar hingga akhir tahun ini. Jadi perlu diperhatikan ya, selain hutang, ada defisit fiskal dan juga kontraksi ekonomi nih yang bisa menyebabkan ketidakstabilan rasio utang terhadap PDB. Lihat saja. Pada tahun 2020 rasio ini meningkat sekitar 16% menjadi di atas 88%, yang mana rasio ini juga jauh lebih besar dari krisis yang terjadi pada tahun 2008 silam. Nah, rasio utang ini memang diharapkan dapat berkurang jika skenarionya pemerintah bisa mengendalikan anggaran yang lebih sedikit. Itu pun tetap saja tergantung pada kecepatan pemulihan ekonomi dan juga program vaksinasi. Nah, untuk proyeksinya rasio utang ini masih dilihat akan terus bertambah ya. Setidaknya sekitar 4% pada akhir tahun ini. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita juga akan update seperti apa datanya. Jadi per akhir Januari 2021 Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah ini berada di angka 6.233 triliun rupiah. Nah, ini jauh lebih besar dari posisi secara year on year yang waktu itu hanya 4.817 triliun. Nah, peningkatan ini tentunya membuat rasio melebar hingga 40,28% terhadap PDB. Kita akan lihat cakupannya seperti apa. Jadi SBN ini cukup mendominasi di mana angkanya 86,37%, sementara dari pinjaman ini 13,63%. Nah, lebih rinci secara nominal hutang dari surat berharga negara ini sekitar 5.383 triliun rupiah, di mana dari domestik ini ada sekitar 4.133 triliun yang terbagi di antara surat utang negara 3.380
dan surat berharga syariah negara ini sekitar 752 triliun. Dan sementara itu untuk falas yang berdenominasi seperti mata uang dolar dan kemudian euro, ini surat utang negaranya ada sekitar 1.000 triliun rupiah dan juga surat berharga syariah negara ini sekitar 249 triliun rupiah. Sedangkan dari pinjaman ada sekitar 849 triliun rupiah, untuk dalam negeri 12,5 triliun, dan kemudian dari luar negeri 849 triliun. Ini terdiri dari bilateral 329 triliun, multilateral 462 triliun, dan commercial banks ini sekitar 44 triliun. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembiayaan dari hutang itu memang merupakan strategi oportunistik nih dalam mendukung penanganan COVID-19 termasuk program vaksin dan juga program pemulihan ekonomi nasional yang masih dilanjutkan hingga tahun ini. Nah, meski instrumennya ini cukup beragam, tapi Sri Mulyani mengatakan sumber domestik ini memang masih menjadi prioritas karena pemerintah ingin meminimalisir biaya dan resiko kedepannya dalam segala pengelolaan utang. Karena bagaimanapun pemerintah tetap harus menjaga komposisi utang ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa batas rasio utang terhadap PDB itu maksimal di 60%. Nah, pandemi ini telah menyebabkan perlambatan ekonomi dunia dan juga setiap negara memang harus mengambil langkah extraordinary lewat peningkatan hutang. Tapi pertanyaannya, di tengah ketidakpastian apakah ekonomi bakal rebound pada tahun ini dan apabila kebutuhan pembiayaan masih terus meningkat, apa yang harus dilakukan? Inilah sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh OECD. Pertama, menerbitkan surat berharga negara baru. Nah, jadi banyak negara ya, mulai dari Austria, Prancis, Portugal, dan Amerika Serikat ini dinilai terbantu dari sisi likuiditas ketika mereka menerbitkan obligasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada fase awal pandemi. Dan kedua, meluncurkan jenis surat berharga baru nih, contohnya seperti green bond. Cara yang menarik ini dilakukan oleh negara seperti Jerman, Italia, Swedia, dan Amerika Serikat tanpa menginstruksi obligasi jenis lainnya yang sudah ada. Dan terakhir, mengatur jumlah ideal dalam penerbitan obligasi. Jadi OECD menilai lebih baik apabila pemerintah ini melakukan rebalancing juga pada surat utang yang bertenor jangka panjang dan meningkatkan pinjaman jangka pendek secara bertahap. Nah, tentunya upaya ini bisa jadi solusi untuk menghindari beban utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. Nah, kedepannya intinya jangan sampai rasio bunga dari menumpuknya pinjaman di masa pandemi ini justru jadi masalah panjang yang menghambat ke stabilitas ekonomi.